Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sahabat semuanya. Nah sahabat, pagi ini me time. Nah jalan-jalan ke kandang sambil melihat perkembangan sapi yang akan untuk menjadi korban. Kemudian sambil melihat juga kesehatan sapi sahabat semuanya. Nah kesehatan sapi ini memang sangat terpengaruh pada manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, kemudian juga terpengaruh dengan seberapa cepat kita bisa memberikan kepulihan atau masa pemulihan setelah perjalanan agak lama sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, pagi ini saya coba menjelaskan terkait hal-hal yang seperti sapi-sapi datang, kemudian ada adaptasi baru terhadap pakan, terhadap lingkungan yang baru, sehingga beberapa kendala yang dialami di lapangan. Nah salah satunya adalah faktor kecapean. Sapi begitu datang dari jauh pengangkutan biasanya mengalami kelelahan. Nah kemudian sampai di kandang kita akan sediakan pakan yang sesuai dari tempat aslinya, yaitu hijauan. Kemudian kita berikan minuman juga kita bisa berikan, salah satunya di dalamnya ada elektrolit sahabat semuanya, supaya cairan yang hilang selama perjalanan akan segera kembali. Kemudian kelelahannya akan segera pulih sahabat semuanya. Nah ini aslinya di sana sapi-sapi yang kebetulan sapi Madura ini adalah sapi-sapi pemakan rumput, ya utamanya adalah makan rumput sahabat semuanya. Jadi sapi-sapi yang konsumsi rumput saja biasanya memang dagingnya daging padat, kemudian kotorannya juga kotoran-kotoran yang lebih padat. Nah salah satunya kita bisa menilai kesehatan sapi, salah satunya adalah melihat dari kotoran yang dihasilkan atau kotoran yang ada. Sapi-sapi yang konsumsinya rumput-rumput kering atau jerami itu biasanya kotorannya akan sangat keras, seperti itu, seperti bolu tapi agak keras. Tapi yang memakan rumput-rumput yang cukup muda biasanya kotorannya cukup bagus, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lunak. Nah sahabat semuanya, sapi-sapi ini karena memang ditujukan untuk pembesaran dalam jangka waktu menjelang lebaran haji, maka tidak hanya butuh pakan hijauan saja, tapi butuh pakan penguat seperti protein yang levelnya lebih tinggi, konsentrat, kemudian pakan-pakan tambahan, pakan alternatif lainnya seperti bungkil kedelai, kemudian polar, brand ataupun kleci sahabat semuanya, kleci. Nah ini pakan-pakan yang dipadatkan, nutrisi yang dipadatkan, sehingga memang dalam waktu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan ini ada pertumbuhan berat badan atau pertumbuhan pembentukan daging yang baik sahabat semuanya. Nah ini kita berikan konsentrat, kemudian pakan tambahan yang lainnya. Nah untuk adaptasi biasanya seperti ini terjadi. Sapi-sapi dengan adaptasi yang biasanya biasa rumput biasa, kemudian makan konsentrat ataupun comboran yang lebih banyak, biasanya mengefeknya adalah diare. Kalau kita lihat setiap pagi atau setiap hari, kotoran-kotoran yang agak encer, agak lembek, salah satunya disebabkan karena adaptasi terhadap pakan. Dari pakan yang semula adalah hijauan yang penuh, yang seratnya cukup banyak, kemudian diganti dengan atau ditambahkan protein yang cukup bagus, cukup tinggi, nutrisi yang dipadatkan, konsentrat, tadi polar atau bungkil kedelai. Ini biasanya disertai dengan indigesti ringan atau mungkin diare. Nah tandanya kalau kita tidak melihat di kotorannya, atau mungkin kita datang kotorannya sudah dibersihkan, yaitu ada di
kita bisa lihat di bagian belakangnya, di pantatnya dan segala macamnya, itu kita bisa lihat terlihat kotor. Nah seperti ini, kotor. Nah ini tanda, salah satunya adalah tanda dia masih mengalami diare. Nah sahabat semuanya, maka setiap hari kita harus ngecek untuk sapi-sapi baru ataupun sapi-sapi lama, kotorannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah kotoran yang bagus adalah kotoran-kotoran yang memang bentuknya padat seperti ini. Nah kotorannya padat, kemudian artinya itu pencernaannya sempurna, kombinasi antara pakan-pakan penguat, protein, kemudian rumputnya ini kombinasinya bagus, terserap dengan baik oleh si sapi, terkonversi dengan baik menjadi daging sahabat semuanya. Nah ini adalah lihat kotoran-kotoran yang memang konsistensinya bagus, bukti bahwa dia kecernaannya sangat bagus. Nah tadi untuk diare sebenarnya sangat menimbulkan penyusutan yang cukup cepat kalau memang tidak segera dilakukan antisipasi sahabat semuanya. Nah maka kita usahakan kotoran sapi yang bagus adalah kotoran yang bentuknya seperti ini, konsistensinya sehingga sapi makannya baik, tercukupi, minumnya cukup bagus, konsentratnya masuk, hijaunya juga imbang. Jadi keseimbangan antara serat, kemudian protein dan energi, antara hijauan dan konsentrat atau campuran ini seimbang sehingga kotorannya bagus. Ketika memang kotorannya bagus, sapi kecernaannya sempurna, maka konversi pakan menjadi daging, menjadi susu itu sempurna juga. Tapi tidak boleh setiap hari dengan konsentrat yang berlebihan, akan menjadi diare seperti itu. Kalau diare terus menerus juga bisa menyebabkan masuknya penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti kalau diarenya berdarah atau diarenya encer secara terus menerus, akibatnya karena salah satunya adalah koksidiosis, itu penyakit diare darah. Atau mungkin pada minuman yang tercemar kuman, maka diare yang terus-menerus juga bisa disebabkan karena E. coli. Nah, kebersihan kandang ini menjadi syarat utama. Kemudian pakan sumber minumnya juga yang bagus. Nah, hati-hati kalau kita sebagai petugas kesehatan hewan datangnya tidak boleh lebih siang daripada petugas kebersihan, karena barangkali kotoran-kotoran itu sudah disemprot sama petugas kandang sehingga kita tidak tahu apakah terjadi diare atau tidak. Nah, sementara kebersihan kandang, kemudian pakan minum, tempat pakan, tempat minum, kemudian kebersihan tempat minumnya juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Sahabat semuanya, itu penanganannya ketika memang terjadi diare pada sapi yang baru ataupun sapi yang lama, maka kita cukupkan lagi, kita berikan hijauan yang imbang, cukup banyak, kita banyakin hijauannya supaya kotorannya menjadi baik. Walaupun konsentrat atau campuran tetap harus masuk. Kemudian obat-obatan seperti sulfatrimetropin ini juga sangat efektif untuk menangani kasus diare ataupun diare berdarah sahabat semuanya. Nah itu kemudian kalau penanganannya cepat maka tidak akan terjadi dehidrasi. Namun kalau terjadi dehidrasi yang berkelanjutan, maka perlu diberikan elektrolit, perlu diberikan multivitamin, kemudian dipastikan bahwa dia mendapatkan asupan nutrisi dari minum, air garam dan segala macamnya sangat cukup sahabat semuanya. Nah mungkin seperti itu sahabat semuanya. Jadi intinya adalah keseimbangan antara konsentrat, pakan penguat dengan hijauan itu sangat penting untuk mendapatkan performa atau kecernaan yang baik. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.